Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Anjang Karya Teknik Kimia FTUNS Angkatan 2018. Kami akan menjelaskan hasil anjang karya kami ke industri kertas PT Sinar Indah Kertas 2 yang berlokasi di Jalan Raya Pati Kudus kilometer 4 Pegadaian Margorejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Anissa Farasa Sabila, NIM I05180110. Saya Isi Safitri, NIM I0518043. Saya Ivan Hadritama, NIM I0518051. Dan saya sendiri Salsabila Ainunisa, NIM I0518077. Saya Verenia Areta Putri, NIM I05180083. Selanjutnya ada 4 pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai pendahuluan yang berisikan pengenalan singkat pabrik. Yang kedua, deskripsi proses dan alat yang digunakan meliputi proses pretreatment dan proses produksi kertas. Yang ketiga yaitu produk PT Sinar Indah Kertas Pen 2. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, pendahuluan, mari kita kenal dulu apa sih PT Sinar Indah Kertas Pen 2 itu, yaitu pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Pati Kudus kilometer 4 Pati. Pabrik ini berdiri di atas tanah seluas sekitar 2 hektar. PT Sinar Indah Kertas 2 ini merupakan pabrik daur ulang kertas kedua yang didirikan oleh Bapak Santo Wijaya pada 2010 yang hingga saat ini berkembang menjadi salah satu pabrik kertas di Indonesia. Dan saat ini, PT Sinar Indah Kertas 2 telah memproduksi kertas dan mendistribusikan ke beberapa pabrik ternama di Indonesia seperti pabrik kertas Pusaka Raya Kudus. Daerah pemasaran PT Sinar Indah Kertas 2 ini mencakup hampir seluruh daerah di Jawa dan luar Pulau Jawa. Kita ketahui bahwa pabrik Sinar Indah Kertas ini berlokasi di Kabupaten Pati dan alasan pendirian PT Sinar Kertas 2 ini didasari oleh alasan ingin mengupayakan digunakannya kembali limbah kertas, dan alasan kedua yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan. Setelah mengetahui gambaran umum dari PT Sinar Indah Kertas Pen 2, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses yang terjadi dan alat-alat apa saja yang digunakan pada PT Sinar Indah Kertas Pen 2. Yang pertama yaitu ada proses pre-treatment atau stock preparation. Tahap pertama pada proses pre-treatment adalah tahap screening atau penyortiran. Pada tahap ini, bahan baku dengan ukuran dan jenis kertas daur ulang yang berbeda akan disortir dan dilakukan pemisahan terhadap kontaminan yang terikut sehingga umpan sesuai dengan kriteria pada alat proses selanjutnya. Pada tahap screening, alat yang digunakan adalah drum screen, dapat dilihat pada gambar. Drum screen adalah alat yang digunakan secara luas pada sortasi berdasarkan ukuran untuk pembersihan kontaminan yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari bahan maupun yang mempunyai ukuran lebih kecil dari bahan. Dalam pabrik digunakan untuk mensortir kertas bekas yang akan diolah agar sesuai dengan kriteria bahan yang dibutuhkan. Alat yang kedua adalah turbo separator, alat yang berfungsi untuk memisahkan kotoran berupa plastik atau light weight reject dan pasir atau heavy weight reject. Tahap selanjutnya adalah repulping. Pada proses ini dilakukan penghancuran pada bahan mentah menjadi buburan atau pulp. Kertas bekas dipindahkan menggunakan konveyor memasuki tong besar di mana di dalamnya terdapat bahan kimia dan air. Pulper memotong lembaran kertas bekas yang diumpankan dengan pemanas menjadi serat-serat yang disebut pulp. Alat pada proses repulping adalah single pack pulper. Alat ini adalah alat penghancur yang digunakan untuk menghancurkan bahan baku yang berupa karton bekas menjadi bubur kertas dengan bantuan air. Selanjutnya adalah tahap screening. Pada tahap ini dilakukan proses penyaringan untuk memperoleh buburan yang ukurannya lebih kecil dan juga dilakukan pemisahan kontaminan. Alat yang digunakan pada tahap screening adalah vertical screening. Alat ini adalah alat penyaring di mana buburan mengalami proses pemisahan kotoran untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah dewatering.
Water kan air, jadi berhubungan sama air. Nah, pada tahap ini itu dilakukan proses penghilangan air yang terkandung dalam buburan, yaitu kayak semakin kering. Nah, apa sih alat yang digunakan? Ada thickener. Thickener itu seperti artinya adalah peralatan untuk mengentalkan spons. Kita lanjut, ada cleaning. Pada tahap ini dilakukan pembersihan bubur dari pasir dan kotoran berat, di mana buburan yang bersih itu diambil. Buburan yang sedang dibersihkan dipindah dari mesin ke mesin lainnya. Itu biasanya ditampung dahulu di chest. Chest itu apa? Jadi chest adalah alat yang berfungsi sebagai bak penampungan sementara yang digunakan untuk menyimpan buburan yang akan dipindahkan dari suatu alat ke alat lainnya. Ada satu alat lagi yang digunakan adalah cleaner. Cleaner kan pembersih. Nah, gunanya untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terkandung dalam buburan kertas dengan prinsip perbedaan berat. Ini merupakan cleaner di PT Sinar Indah Kertas. Kita lanjut, yaitu ada proses refining. Proses penguraian dan pemotongan serat-serat kertas dari buburan sehingga kehalusan buburan dapat disesuaikan dengan standar yang diinginkan. Alat yang digunakan itu adalah refiner. Jadi alat untuk menggiling buburan kertas hingga serat kertas lebih halus dan menyatu. Pada proses ini tuh intinya buburan kertasnya itu jadi lebih halus kayak gitu. Kita lanjut ke proses screening, yaitu proses screening adalah tahap akhir pembersihan sebelum memasuki heatbox. Alat yang digunakan ya yang pasti adalah pressure screen. Nah, jadi itu setelah itu kan masuk ke heatbox. Heatbox itu merupakan tempat penampungan dari buburan di stock preparation untuk selanjutnya ke tahap selanjutnya itu adalah produksi kertas di paper machine. Yang selanjutnya ada proses produksi kertas, penghalusan, pembentukan lembaran kertas, dan penggulungan hingga pada akhirnya diperoleh kertas yang sesuai dengan pesanan konsumen. Yang pertama ada sheet forming. Dari headbox, buburan kertas akan disemprotkan pada wire dan buburan tersebut akan mengalami proses vakum, di mana bagian ini berfungsi untuk membentuk bentangan ke lembaran kertas dengan menyaring furnish air yang menjadi media pembawa. Tahap ini merupakan proses pembentukan lapisan kertas yang berasal dari top, middle, atau bottom layer dari buburan yang berserat hingga membentuk suatu anyaman. Dapat dilihat di sini mesin wire, di mana alat ini berfungsi untuk membuat lembaran kertas. Bubur kertas yang ada pada wire ini akan mengalami proses penghilangan air dengan prinsip kerja berdasarkan gaya gravitasi dan proses vakum. Pada alat ini, serat-serat kertas akan saling mengikat satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk lembaran kertas. Selanjutnya ada proses wet pressing. Pada proses ini, kertas yang masih basah mengalami proses pengepresan untuk mengurangi kadar air yang masih tinggi di dalam kertas. Setelah keluar dari mesin press ini, kondisi kertas sudah dengan kadar air yang rendah. Lembaran kertas kering dihasilkan dengan cara mengepres lembaran di antara silinder pada kalender stack. Nah, yang selanjutnya ini adalah proses drying, di mana terjadi pada drum dryer yang terlihat pada gambar. Jadi pada pabrik ini digunakan sekitar 46 buah drum dryer, di mana drum-drum tersebut disusun secara menyilang seperti yang terlihat pada gambar, dan nantinya lembaran kertas itu akan mengalir di antara permukaan drum dryer tersebut. Nah, drum dryer ini memiliki panas sehingga terjadi penguapan air yang masih tertahan di dalam kertas yang tidak bisa dikurangi melalui proses mekanik sebelumnya atau proses wet pressing. Pemanasan ini dimulai dari temperatur yang lebih rendah ke temperatur yang lebih tinggi untuk mencegah terjadinya overheating. Selanjutnya adalah proses size pressing. Pada proses ini, kertas mengalami penambahan senyawa kimia untuk meningkatkan kualitas kertas dengan cara melewatkan kertas pada dua roll yang berputar, sehingga terjadi perpindahan larutan kimia ke dalam permukaan kertas yang menyentuhnya. Nah, ini adalah mesin size press. Alat ini menambahkan kanji cair ke permukaan kertas untuk membuat permukaan kertas menjadi licin sehingga tidak menempel pada wire. Proses produksi kertas selanjutnya yaitu finishing. Nah, proses ini merupakan tahap untuk menyempurnakan kertas yang dihasilkan agar memenuhi keinginan konsumen. Proses yang dilakukan pada tahap finishing antara lain
Yang pertama yaitu calendering. Nah, proses ini di mana lembaran kertas melewati roll-roll dan membuat kertas yang telah melewatinya menjadi lebih halus dan lebih padat. Nah, di bawah itu adalah calendar press, yaitu alat untuk menghaluskan permukaan kertas agar kertas terlihat lebih mengkilap. Proses finishing kertas selanjutnya yaitu proses online control. Nah, proses ini adalah proses pengontrol lembaran kertas yang telah digulung untuk memenuhi sifat-sifat kertas seperti gramatur, kadar air, tebal kertas, dan lain-lain. Pada PT Sinar Indah Kertas 2 memiliki bagian laboratorium untuk memastikan kualitas produk. Nah, berikut ini adalah alat-alat pengujian di laboratorium PT Sinar Indah Kertas 2. Proses finishing kertas selanjutnya yaitu pop reel. Proses ini adalah proses penggulungan kertas menjadi satu gulungan besar. Winder membutuhkan satu gulungan kertas setiap kalinya yang disediakan oleh reel. Perlengkapan reel memungkinkan konversi proses linear continue terhadap proses penumpukan. Nah, di bawah itu adalah pop reel, yaitu alat untuk menggulung lembaran kertas industri atau produk jadi yang dihasilkan. Proses finishing kertas terakhir yaitu rewinding. Nah, pada proses ini kertas digulung dan dipotong sesuai ukuran pesanan. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan siter sebagai pisau potong yang dapat diatur jaraknya dengan menggeser letaknya. Nah, di bawah itu adalah rewinder atau alat yang memiliki fungsi utama melepaskan gulungan kertas pada kondisi tegangan kertas dari pop reel, kemudian memotong kertas dengan lebar tertentu dan menggulung kertas tersebut menjadi gulungan roll berdiameter kecil. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 3 mengenai produk yang dihasilkan. Mari kita flashback mengenai apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu PT Sinar Indah Kertas menggunakan bahan baku berupa limbah kertas berupa marga campur atau kardus yang masih mengandung plastik, marga box atau kardus tanpa adanya plastik, dan plumpung. Pasokan berasal dari daerah Pati dan sekitarnya. Berikut adalah gambar yang sempat kami ambil. Lalu produknya yaitu berupa kertas dengan dua jenis, yaitu medium liner atau ML dan corrugated medium atau CM. Di sini medium liner digunakan sebagai kertas alas kardus. Kertas ini tidak mengandung tepung tapioka. Kertas corrugated medium berfungsi sebagai floating pada kardus yang mana kertas ini mengandung tepung tapioka sehingga kertas CM lebih kuat daripada ML. Nah, hasil dari produk Sinar Indah Kertas berupa gulungan besar yang sangat panjang dan diameternya sangat besar. Nah, berikut dari produk Sinar Indah Kertas yang mana jika telah didistribusikan kepada konsumen maka akan menghasilkan kardus dan paper bag yang biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bab terakhir yaitu penutup. Di sini karena adanya kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan kita semua harus bekerja dari rumah dan menjaga jarak. Nah, maka dari itu, Anjang Karya pada tahun ini berbeda dari Anjang Karya pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mahasiswa dibagi menjadi 4-5 orang per kelompok dan mengunjungi pabrik di daerah masing-masing. Maka dari itu, kelompok kami terdiri dari anggota yang berdomisili di daerah Kudus, Pati. Pabrik yang kami kunjungi adalah pabrik Sinar Indah Kertas Plan 2 yang berlokasi di Jalan Pati Kudus, kilometer 4, Pegandan, Margrojo, Kabupaten Pati. Kunjungan ini dilaksanakan pada Rabu 23 September 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 5 mahasiswa. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya dan salah-salah kata. Saya perwakilan dari kelompok 10 berterima kasih atas telah memperhatikan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.